wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bi Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul kiram wa muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para kiai, para asatidz wal asatidah, para orang tua kami, ayahanda beserta bunda, dan juga seluruh yang berbahagia, Sohibul Bait, yang mana dalam hal ini mengundang kita dalam rangka tasyakur bin nikmah atas anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Di antara salah satunya adalah alhamdulillah ananda kita Alvin Mafaid, dengan izin Allah, dengan ridwan Allah, diterima di MTSN 1 Batam di pondok pesantrennya. Dan kalau kita tahu tesnya luar biasa, berapa, 60 orang ya? Dari 60 seleksi harus yang diterima cuma 24. Ini rezeki daripada Allah. Allah memberikan amanah pesan kepada ananda kita, yang mudah-mudahan niat beliau, niat ananda kita, dan niat kedua orang tuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika nanti belajarnya dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang alami. Adapun kenikmatan yang kedua, di mana orang tua beliau dalam rangka walimatul aqiqah, dan ini menjadi penegas bagi kita juga bahwa berbicara masalah aqiqah kapan saja boleh, di mana jadi sekalipun kita sudah dewasa, kalau ingin diaqiqahkan oleh orang tua kita masih diperbolehkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, perihal tentang apa yang dilakukan oleh orang tua, kedua orang tuanya, ini adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang orang tua kepada anak. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini jauh lebih paham bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Yang jelas setiap orang tua mengharapkan punya keturunan yang soleh-solehah dengan caranya masing-masing. Dan itu adalah tugas yang Allah amanahkan kepada kedua orang tua untuk menjadikan anak yang berbakti, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tua apanya. Tugas daripada orang tua adalah, kalau di sini ayatnya yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Tapi ayat ini juga banyak oleh para ulama, para mufasir untuk dikaitkan kepada tugas orang tua. Apa itu? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita sebagai orang tua diperintahkan untuk menjaga diri kita, keluarga kita, jadi antaranya adalah anak kita daripada ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita terhindar daripada nerakanya Allah? Jelas kita harus bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak kita, khususnya pendidikan dalam urusan agama. Kalau pendidikan umum bukan yang tidak boleh, silahkan juga. Akan tetapi dalam kehidupan dunia dan akhirat, agar dua-duanya bisa dicapai, harus ada keseimbangan satu sama lain. Ilmu dunia jangan ditinggalkan, tapi bagaimana urusan dunia supaya semuanya nilai akhirat. Bunda-bunda jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata baginda Rasulullah dalam sabdanya, min haqqil waladi 'alal walidi salatu asya. Hak atau kewajiban
orang tua terhadap anaknya, terhadap putra putrinya ada tiga hal. Yang pertama, ayyusina ismahu idza wulida, memberikan nama yang baik, memberikan nama yang punya makna atau harapan yang baik kepada anak kita ketika awal mula dilahirkan. Kalau dalam hadis lain, ketika usia 7 hari setelah dilahirkan, disitulah sunnah diberikan nama. Apa saja namanya silahkan, tidak mesti harus nama yang berbau ke Arab-Araban. Dan intinya nama itu adalah doa. Nama itu adalah harapan kedua orang tuanya. Inti daripada nama mempunyai makna yang baik, sehingga sebagai orang tua punya harapan ke depannya supaya bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk masa depan dirinya, melainkan bermakna supaya anak ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Baratan ke Latin-Latinan silahkan, atau kalau orang Jawa lebih identik ke Jawa-Jawaannya silahkan, tidak ada masalah. Tapi semuanya ada makna, ada arti dibalik daripada nama itu, dengan tujuan supaya anak kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wa yu'allimuhul kitaba idza aqala. Kewajiban orang tua yang kedua adalah mengajarkan Al-Qur'an apabila dia sudah ngerti, bukan sudah balik, sudah akil. Kewajiban orang tua mengajarkan Al-Quran kepada anaknya sudah bisa diajarkan Al-Quran. Makanya kita sebagai orang tua tidak harus gerasa gerusu, gitu kan.